Pada video kali ini kita akan mempelajari HSRP. HSRP sendiri yaitu Hot Standby Redundancy Protocol ya. Jadi fungsi dari HSRP ini dia membuat IP gateway cadangan apabila salah satu link utamanya yaitu down. Jadi semisal di sini kita memiliki 3 router, kita akan membuat redundancy IP gateway. Jadi nanti jaringan kita yang pada lokal ketika salah satu router down, maka jalurnya akan berpindah. Semisal kita memiliki main router yaitu router 1. Jadi router utamanya. Lalu router 2 ini router backup. Jadi ketika paket melalui R1 yang menuju ke R3 ini down, maka nanti klien pada jaringan lokal kita jalurnya paketnya akan pindah ke router 2 atau ke 12.2 ini, ke jalur backup IP redundansinya. Jadi melalui router 2 baru ke router 3. Jadi pada HSRP ini ada main router dan backup ya, backup routernya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Untuk HSRP-nya kita konfigurasikan basic terlebih dahulu dan mengkonfigurasikan routing ya. Pada HSRP ini kita menggunakan routing GRP saja. Oh ya, pada HSRP ini Cisco proprietary ya. Jadi hanya Cisco saja yang bisa menjalankan HSRP. Oke, kita konfigurasikan pada ketiga, enable konfigurasi terminal ya. Lalu kita hostname terlebih dahulu, hostname router 3. Lalu kita konfigurasikan IP address-nya ya pada setup interface 00 no shutdown, IP address 13 ya, 13.3 255.0. Lalu interface FA0/1 no shutdown, IP address 23.3 255.0. Nah, kita konfigurasikan IP loopback ya. Dan nanti untuk uji cobanya untuk ping dari klien loopback ini 0. Lalu kita berikan IP loopback-nya 333. Lalu subnet mask-nya ini 2 ya. Di 255.255. Kita meroutingnya GRP. Router GRP 10. Masukkan network-nya 13. Lalu 23. Lalu network dari IP loopback 3. Ini 000 ya. Untuk wheelcast-nya. No auto summary. Oke, do right. Selanjutnya kita konfigurasikan pada router satunya yang menjadi main routernya. Router utamanya untuk jalur. Enable configure terminal, hostname 1. Lalu kita konfigurasikan IP-nya setup interface 00 mengarah ke atas yaitu IP address 13.1 ya. Selanjutnya kita interface FA0/1 yang mengarah ke switch ini untuk ke device klien kita. IP address 12.1 ya. 255.0. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan loopback-nya. Loopback 0 ya. IP address-nya di sini kita berikan 1 saja. 255.255.255. Kita mau routing GRP ya. Routing GRP 10. Info 13. Wildcard-nya 025. Ini sudah up ya. Lalu 12. 13 dan 12 ya. Lalu IP loopback 55.0 ya di sini ya. 0.00 untuk wildcard-nya. No auto summary. Do right. Selanjutnya kita konfigurasikan terlebih dahulu pada router 2-nya. Sama konfigurasikan basic terlebih dahulu, lalu kita konfigurasikan GRP-nya. Hostname 3. Interface FA00 no shutdown. Berikan IP address-nya 23.2
255.0, lalu interface FA0/1, 01, IP address-nya 12.2 ya, ini jalur backup. Oke, setelah itu kita konfigurasikan interface loopback-nya, IP address 2 ya, 255.255.255.0. Oke, lalu router EJRP 10, network 23.0, ini sudah up, lalu network 12.0, lalu network loopback ya, 2, lalu no auto summary. Oke, untuk konfigurasi basic dan routing EJRP-nya kita sudah selesai setiap routernya. Selanjutnya kita konfigurasikan HCRP-nya, yaitu pada router 1 yang menjadi main routernya ya. Langsung saja kita buka pada router satunya. Selanjutnya kita konfigurasikan IP standby ya. Jadi IP standby akan menjadi gateway pada setiap klien di jaringan kita. IP ini IP persetujuan ya, atau persetujuan bersama dari main router dan backup router. Kita konfigurasikan standby. Nah, di sini ada kesalahan ya. Untuk standby ini kita masuk terlebih dahulu pada interface-nya ya, yaitu interface FA01-nya yang mengarah ke klien. Interface FA01, lalu kita ketikkan standby, tanda tanya ya. Nah, di sini akan muncul, kita bikin grup terlebih dahulu. Nanti grup ini harus sama ya, antara router 1, main router, dan backup routernya. Standby 1, kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita membuat IP-nya ya, untuk mengenable HCRP dan men-set virtual IP address atau virtual gateway-nya yang akan dipasang pada laptop 1 dan laptop 2. Di sini kita bikin saja 12 ya, 12.10. Oke. Ini sebelum memasukkan IP, kita konfigurasikan IP dulu. Standby 1 IP 12.10. Ini akan menjadi virtual IP address gateway-nya ya pada setiap klien. Oke, selanjutnya kita standby 1 dengan. Nah, di sini kita konfigurasikan prom ya. Jadi nanti menjadi aktif router yang dimana yang dikonfigurasikan dulu terlebih dahulu ini akan menjadi main routernya. Oke. Selanjutnya kita konfigurasikan pada router 2 ya. Standby 1 prom. Oke, kita fast forwarding. Selanjutnya kita pada router 2. Di router 2 ini kita konfigurasikan standby IP sama pada interface FA01. Lalu standby tanda tanya 1, lalu IP-nya 12.10. Setelah itu standby 1 IP. Oke, di sini ada kesalahan ya. Standby 1 prom. Oke, sudah selesai. Do write ya. Nah, di sini sudah standby ya. Jadi router 2 ini menjadi standby karena router yang terlebih dahulu di setting HCRP itu akan menjadi main routernya atau router utamanya. Nah, di sini sudah menjadi aktif ya. Kita coba untuk show standby if. Nah, di sini akan muncul ya, yaitu virtual IP-nya 12.10. Kita coba ke laptop 1 ya, untuk memberikan IP address-nya.
Di sini 12.25 dan IP virtualnya atau gateway-nya itu 10 ya, mengikuti IP virtual yang telah kita buat pada router. Di sini juga sama, 12.30 ya, dan sini 12.10. Selanjutnya kita uji coba HCRP-nya ya. Kita ping terlebih dahulu mengarah ke IP loopback dari router 3. Ping 333. Nah, di sini reply ya, kita fast forwarding. Kembali lagi pada laptop 1. Dan di sini kita coba lagi reply ya. Jadi kita test route. Test route ini paket jalan melalui interface mana atau IP mana untuk menuju ke router 3. Test route test 333. Nah, lihat laptop 1 untuk menuju ke IP loopback router 3 ini melalui 12.1, yaitu melalui router 1. Selanjutnya kita uji coba untuk mematikan jalur ke FA1 ini, yang mana disimulasikan down. Terminal, masuk pada interface FA01-nya ya. Lalu kita shutdown. Nah, ini kita mensimulasikan down ya pada jalur router 1 ini atau 12.1-nya. Kita fast forwarding. Kita kembali pada router 1-nya atau maaf laptop 1 ya. Command prompt lagi ya ke IP loop dari router 3. Nah, di sini kita berhasil ya, walaupun jalur 12.1 yang kita trace tadi ini down. Ketika kita men-trace route plus 333, nah ini jalurnya akan berpindah ke 12.2. Ini menandakan HCRP yang kita konfigurasikan telah berhasil. Ketika kita menyalakan kembali pada router 1, pada interface-nya, no shutdown, fast forwarding, kembali lagi ke laptop 1, command prompt, kita ping. Nah, ini test route-nya masih lewat 12.2 ya. Kita ping terlebih dahulu, ping 333. Ini reply ketika kita trace route. Ini jalurnya masih ke 12.2. Kita balik lagi pada router 1, yang mana sebelumnya router 1 menjadi main routernya. Untuk mengatasinya, agar ketika router 1 kembali hidup, nanti jalurnya akan kembali pada router 1, kita membesarkan priority pada router 1. Yang mana default priority pada HCRP ini adalah 100. Ketika ada yang lebih besar, maka itu akan dipilih. Jadi pada router 1 ini, kita besarkan priority-nya. Standby 1 priority. Di sini kita tanda tanya ya. Ini 0 sampai 255. Untuk defaultnya itu 100. Kita besarkan menjadi 110. Nah, di sini langsung aktif ya. Langsung berubah ke FA0/1. Yaitu 12.1 yang mengarah ke router 3, loopback-nya 333. Kita coba lagi. Command prompt. Tapping terlebih dahulu. Oke, replay. Lalu kita trace route. 333. Nah, ini berpindah ya. Menjadi ke 12.1. Yang sebelumnya masih ke 12.2. Karena prioritinya sudah kita ubah. Oke, untuk materi HCRP pada topologi kali ini kita sudah selesai mengkonfigurasikannya, yaitu membuat IP virtual gateway agar apabila salah satu link utama ini mati akan berpindah pada link backup-nya. Dicukupkan, kita akan melanjutkan materi pada video selanjutnya. Terima kasih.